Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok dalam channel Om Official. Oke. Oke, langsung saja kita ulangi. Jadi jika kita melakukan operasi SQL atau menjalankan perintah SQL berupa select gitu kan, atau select statement dijalankan, kemudian return yang didapatkan adalah sebuah result set yang kontennya hanya satu baris saja. Kemudian kita bisa mendapatkan data tersebut menggunakan metode atau function fetch di sini yang ada pada sebuah PDO statement object. Nah, contoh sintak di sini ada variabel result, kemudian sama dengan con, ini diambil dari variabel koneksi atau objek koneksi, kemudian function atau method query, kemudian di dalamnya ada sintak SQL yaitu select, kemudian nama kolom, kemudian from nama tabel, kemudian where, kemudian isi parameternya berdasarkan kolom apa. Kemudian dilanjutkan dengan misalkan kita menggunakan variabel res sama dengan result. Nah, diambil dari variabel ini, kemudian dilanjutkan dengan metode atau function fetch. Kalau di MySQL biasa atau di MySQLi itu sintaknya MySQLi underscore array atau fetch array. Nah, kemudian kita membuat variabel dengan nama kolom untuk menampilkan data-data pada tabel yang kita select tadi. Misalkan ada variabel nama sama dengan res diambil dari ini, dari sini untuk menampilkan satu baris data, kemudian nama kolomnya apa, gitu kan. Dan selanjutnya, misalkan ada kolom email, berarti variabel email sama dengan variabel res diambil dari sini, kemudian nama kolomnya. Dan selanjutnya yaitu ada prepared statement. Nah, prepared statement adalah sebuah fitur yang digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL yang berulang dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, prepared statement terbagi menjadi dua fase, yaitu ada fase prepare dan ada fase execute. Nah, fase prepare ini yaitu di mana SQL statement template dibuat dan dikirimkan ke database server. Nah, contohnya misalkan contoh insert into, kemudian nama tabel, kemudian value-nya apa. Nah, seperti ini. Misalkan variabel STMT ya, STMT ini statement variabel STMT sama dengan objek koneksi, kemudian di sini ada function prepare. Nah, setelah itu isi dengan sintak SQL-nya, misalkan insert into tabel 1, nama kolomnya apa, bidang value, nah isinya apa di sini. Nah, selanjutnya STMT, kemudian bin param, nanti bin param akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian isinya apa di sini? Misalnya insert into 1, kemudian variabel nama. Berarti untuk mengisi kolom nama. Kemudian STMT atau variable statement, kemudian bin param, kemudian 2, kemudian variabel email.
Nah, ini label tanda tanya disebutnya dengan question mark placeholder. Adalah sebuah parameter yang memiliki nilai. Artinya di sini nanti nilai-nilai atau value berupa parameter yang nanti akan di-input atau di-insert ke tabel 1. Oke. Nah, keuntungannya apa kita menggunakan prepare statement gitu kan? Yaitu yang pertama untuk meningkatkan performa bandwidth gitu kan. Nah, manfaatnya adalah performasi dan keamanan. Secara performasi waktu parsing SQL statement, nah ini yang terjadi di server akan berkurang. Kemudian meminimalisir bandwidth suatu server karena kita hanya mengirimkan nilai yang ada di dalam parameter tersebut tanpa harus mengirimkan lagi statement gitu kan, dan secara keamanan untuk mencegah serangan dari SQL injection pada database server yang kita gunakan. Kalau ini dari sisi performan, kemudian kalau ini dari sisi security. Nah, seperti ini contohnya variabel statement, kemudian sama dengan objek koneksi. Nah, di sini function prepare, kemudian insert into tabel 1, nama kolomnya value, kemudian di sini ada variabel nilai. Langsung saja. Nah, ini untuk memasukkan satu baris record dan mengeksekusinya. Misalkan variabel nama yang nantinya akan dimasukkan ke sini, dan variabel email yang nanti akan dimasukkan ke sini, kemudian execute. Ini fase kedua, itu fase execute. Ini fase prepare, dan ini fase execute. Execute untuk menjalankan prepare ini, atau sintaks yang ada di sini. Nah, kemudian untuk memasukkan satu baris lagi, jadi kita bisa secara langsung memasukkan dua baris dalam waktu yang sama, gitu kan. Nah, karena menggunakan prepare statement, gitu kan, maka function yang dijalankan di database server ini hanya sekali gitu kan. Hanya sekali sintak ini saja, dan secara otomatis akan memasukkan dua baris nilai pada tabel database. Kalau tidak menggunakan PDO dan function prepare statement, maka si server database akan dua kali menjalankan perintah ini. Yang pertama menjalankan perintah ini untuk memasukkan record yang ini, kemudian yang kedua untuk menjalankan baris yang ini, gitu kan. Nah, namun karena kita menggunakan prepare statement, cukup sekali menjalankan perintah ini dan membawa dua baris ini. Oke. Nah, pada kode ini kita melakukan operasi SQL statement insert menggunakan prepare statement. Nah, selanjutnya kita bisa mengeksekusi perintah SQL statement insert tanpa harus mengulang insert statement yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk menggunakan prepare statement, pertama kita akan membuat koneksi ya tentunya, yang nantinya akan di-linkkan ke file ini. Gitu kan. Baru bisa dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu metode bikin param. Dalam prepare statement kita bisa menyimpan sebuah nilai dalam parameter ke dalam variabel. Nah, tentunya, tertentu. Ada dua variabel, yaitu ada name placeholder dan question mark placeholder yang digunakan dalam SQL statement untuk melakukan prepare statement.
Nah, question mark ini ya, yang isinya value. Nah, kemudian, nah sekarang kita akan mencoba mengeksekusi prepare statement yang menggunakan name placeholder, gitu kan? Seperti kode di bawah ini. Mengeksekusi prepare statement dengan melakukan operasi binding, gitu kan, atau bin param. Misalkan kita buat variabel baru, itu variabel ID yang isinya 3 atau value-nya 3. Kemudian kita buat variabel STH, itu kan misalkan, kemudian sama dengan objek koneksi, kemudian function prepare. Kemudian isi sintak SQL-nya, kemudian variabel STH, kemudian function atau metode bin param. Kemudian di sini ada variabel yang diambil dari variabel ini yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada PDO untuk fungsi bin param. Nah, setelah prepare maka akan di-execute. Nah, gimana untuk menampilkan untuk menampilkan kolom yang kita panggil, kita membuat variabel baru yaitu variabel data sama dengan STH. Kemudian ada function fetch. Kemudian tinggal kita ecokkan saja. Ini untuk melakukan select satu baris menggunakan bin param atau function bin param. Oke, jika kita ingin mengeksekusi lagi menggunakan select statement template di atas, kita tinggal membuat variabel yang akan kita binding ke dalam parameter. Jadi dalam satu waktu gitu kan, dalam satu template, ini namanya template ya, kita bisa memanggil 2 baris sekaligus gitu kan, pasti dengan parameter yang sama. Misalkan baris yang pertama ini untuk menampilkan nama dan email berdasarkan yang ID-nya 3. Kemudian baris yang kedua kita akan menampilkan nama dan email yang ID-nya 1 gitu kan. Nah, ini kalau sintak ini dijalankan, ini pasti akan menampilkan 2 baris. Baris yang pertama yaitu menampilkan kolom nama dan email yang ID-nya 3. Kemudian baris yang kedua gitu kan akan menampilkan nama dan email yang ID-nya 1. Gitu kan. Jadi tinggal menambahkan ini saja, yang menambahkan variabel ini saja. Oke, untuk penjelasannya yaitu variabel binding ya, ini variabel binding. Nah, ini di mana nilai variabel ID dimasukkan ke dalam metode bin param. Ini ke sini dimasukkan ke dalam metode bin param untuk disimpan ke dalam name placeholder. Gitu kan, untuk disimpan ke dalam name placeholder yaitu ini ID gitu kan. Nih. Untuk disimpan ke dalam name placeholder ya ini namanya name placeholder. Selanjutnya nilai dari name placeholder ID ini yang ada pada metode bin param akan dikirimkan ke name placeholder ID yang ada di SQL statement template. Nih ke sini. Nah, di sini dikirim ke sini. Ini namanya name placeholder statement template SQL.
Kemudian di sini ada STH bin param. Pada parameter ketiga dari metode bin param adalah PDO param integer. Nah, karena pada kasus ini nilai variabel ID tipe datanya adalah integer. Gitu kan. Kalau tipe data integer, maka di sini dituliskan integer. Nah, pada kode ini kita melakukan operasi SQL settlement insert menggunakan prepare settlement. Selanjutnya kita bisa mengeksekusi perintah SQL settlement tanpa harus mengulang apa namanya Nah, jika kita ingin menggunakannya lagi, tinggal memasukkan variabel ini. Nah, selanjutnya yaitu ada metode fetch style. Nah, fetch style adalah sebuah metode atau function yang ada pada PDO statement object, gitu kan. Nah, sebelumnya kita mengenal yang namanya metode fetch dalam sebuah PDO statement object hasil dari metode query pada kelas PDO. Nah, kini kita akan mengenal lebih dalam metode fetch dalam prepare statement. Di sini metode fetch akan menggunakan sebuah parameter dan setiap parameter mempunyai style masing-masing. Nah, ini ya. Ini metode fetch namun stylenya masing-masing. Dalam memberikan sebuah result set. Nah, misalkan di sini ada variable ID sama dengan 3 seperti yang di atas gitu kan. Nah, ini sintak yang tadi ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan result sama dengan STH sama dengan kemudian method fetch. Nah, kemudian di sini ada fetch style-nya apa? Misalkan ada fetch assort. Itu kan seperti yang pada MySQL biasa itu kan ada MySQLi underscore fetch array, ada fetch assort dan lain-lain gitu kan. Nah, di PDO juga sama seperti itu. Nah, dengan menggunakan style fetch assort ini yang akan menghasilkan sebuah array yang indeksnya menggunakan nama kolom dalam sebuah result set. Gitu kan. Nah, untuk melihatnya kita bisa tambahkan perintah ini gitu kan. Untuk melihatnya atau melihat hasilnya dari fetch style ini kita bisa tambahkan print r result gitu kan. Nah, pada kode di atas kita melakukan operasi fetching menggunakan metode fetch dengan fetch style yaitu assort yang akan menghasilkan sebuah array yang indeksnya menggunakan nama kolom dalam sebuah result set. Oke, kemudian yang kedua ada setelah fetch assort yaitu ada fetch bot. Gitu kan. Nah, perbedaannya adalah pada result set, array yang dihasilkan kontennya lebih banyak sebab kita bisa mengakses elemen dalamnya menggunakan dua cara sekaligus, yaitu bisa menggunakan indeks atau angka atau bisa menggunakan kolom gitu kan, atau nama kolom. Nah ini ya, Nah ini contoh yang menggunakan nama kolom. Nah, kalau menggunakan bot tadi, kita bisa menuliskan nomor, yaitu nomor array-nya yang dimulai dari 0. Nah, kemudian ada lagi yaitu fetch lazy. Perbedaannya adalah pada saat result set, yaitu sebuah objek PDO, di dalamnya terdapat sebuah kolom yang selanjutnya disebut dengan property. Nah, karena
ini akan merupakan, karena dia merupakan sebuah objek. Oke, untuk materi sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Atau lebih jelasnya langsung ke coding? Oke, sorry, tadi sempat terputus ya, karena terkendala teknis. Langsung saja kita ke coding. Oke ya, pertama kita buat file baru, kemudian kita save. Jangan lupa kita kasih nama, misalkan di sini ada OOP fetch, untuk function fetch ya. Oke, udah lebih jelas? Oke, pertama kita buat file PHP. Oke, jangan lupa kita include ke file koneksi. Koneksi.php. Kemudian kita buat variabel result sama dengan variabel koneksi yang diambil dari objek koneksi. Kemudian ada function query. Oke. Kemudian sorry, kita akan menampilkan tabel apa ya? Kita nyalakan sum-nya, jangan lupa. Localhost. Baik. Oke, kita akan menampilkan tabel ini ya, tabel user. Berarti sintaknya select. Kita mau menampilkan kolom apa saja? Kolom ID user dan username ya. Select ID user sama username dari tabel user. Where ID user sama dengan, misalkan di sini kita gunakan ini ID user kemudian kita buat variabel yaitu res sama dengan variabel result, kemudian function fetch di sini. Fetch. Oke, kemudian kita buat variabel baru untuk menampilkan nama kolomnya. Sorry.
ini ID user. Setelah itu kita tinggal ecokan. Echo nama cari coba ya kita tampilkan hasilnya seperti apa. Kita save. PDO. Online 5. Kesalahan apa nih? Oke ya, sudah muncul. Jadi kalau integer ya, kalau integer itu tidak usah menggunakan kutip. Nah, kan di sini berhubung ini string ya, ada
ada huruf dan angka, maka dianggap string. Maka kita gunakan tanda kutip 1. Kemudian yang di sini kita rubah menjadi tanda kutip 2. Nah, ini contoh function fetch. Nah, selain menggunakan menggunakan nama kolom, kita juga bisa menggunakan array seperti ini. Structure ya. Nah, array itu dimulai dari 0. Berarti id user itu 0. Kemudian username adalah 1. Oke, kita coba. Misalkan di sini 0. 0 karena integer, sorry. Kita jangan gunakan tanda kutip 1 di sini. Ini 1 ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya sama. Gitu kan. Ini kita gunakan index array atau array index. Jadi tidak usah menuliskan nama kolom. Asal kita tahu urutan nomor arraynya berapa. Misalkan kita coba ya. Kita coba tampilkan password dan email dan hak akses. Berarti ini ada di indeks array urutan ke 0, 1, 2, 3. 3 dan 4. 3, 4. Oke. Kenapa nggak muncul? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa nggak muncul? Undefined offset. Array nomor 3 dan nomor 4. Kenapa error? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Cek. Kenapa nggak muncul? Cek, cek. ID user sama username-nya diganti nggak Pak? Harusnya. Yang di mana? Itu yang di select Pak. Oke, betul. Karena kita hanya men-select ID user dan username, maka otomatis kalau kita panggil selain kolom itu tidak muncul. Maka kita ganti dengan bintang atau select all. Oke ya. Alamat email dan hak akses. Benar nggak? Kita cek email dan hak akses. Yang memiliki ID user 005, betul kan? Oke. Kita ke function selanjutnya, yaitu function prepare statement ya. Function prepare statement. Kita bikin file baru. Kita save. OOP. Prepare. stmt.php. Oke. Langsung seperti biasa kita buka PHP-nya. Kemudian jangan lupa kita include.
ke file koneksi.php. Nah, setelah itu kita buat variabel baru sama dengan variabel con yang diambil dari objek koneksi, kemudian dilanjut dengan prepare atau function prepare. Nah, insert into user ya, kita tabel user yang kita gunakan. Insert into user. Kemudian, nah di sini kita pilih mau kolom mana saja yang diisi. Misalkan ID user yang kita isi dan kolom username. Kemudian value-nya apa? Nah, di sini ada yang namanya name placeholder, question mark. Question mark di sini. Dan stmt. Bin param. Oke, nah setelah ini namanya template ya, template. Oke, kemudian nilai yang akan kita masukkan ke tabel. Nah, kita tinggal panggil variabelnya yaitu ID user. ID user. Nah, misalkan US 11. Kemudian username Indra misalkan. Nah, setelah itu kita baru execute. stmt, kemudian execute. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini coba kita jalankan. OP prepare teman. Online 11.
Insertnya, Pak. Insertnya ya, kurang T. Sip. Apalagi nih? Apalagi yang error? Insert into user. Apa kira-kira? Bin Param Pak, itu harusnya pakai D. Oke, Yang kurang. nilai 5. Oke, kurang D ya. Sip, mantap, mantap. Apalagi? Apa kira-kira? Masih di line 5. Ada yang salah? Belum masuk ya? Undefined. Panah, Pak. Pakai panah Pak, ya. Pakai panah. Yang mana? Pakai Sama panah. dengannya. Jadi bukan Oke, sama ini dengan. ya. Oke, sip. Berarti tadi pemaparan materi banyak yang nyimak. Nah, kalau nggak ada tampilan berarti tandanya berhasil ya. Oke, STMT. nih udah masuk tuh. Betul nggak? Nih udah masuk berarti sintaknya berhasil. Oke ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ID ke-12. Namanya V. Kemudian kita masukkan lagi ID ke-13. Siapa? Ada siapa aja sih di room? Misalkan Pak Asep. Asep Sulaiman. Oke ya. Ini kita saksikan dulu sebelum di-insert dan sudah di-insert. Ini ya, ini sebelum di-insert. Kemudian kita save, kita jalankan file tadi. Oke ya, kita refresh di sini. Masuk ya. Ke-12 dan ke-13. Betul nggak? Masuk nggak? Oke, berarti sintaknya berhasil. Oke, kita coba ke percobaan yang ketiga, yaitu bin param. Bin param. Bin param itu untuk melakukan select. Ini kita close dulu. Sorry, kita langsung bikin file baru.
include koneksi.php. Langsung saja, misalkan kita variabel ID. Nah, ID-nya kita misalkan yang tadi ya, US 12. Nanti akan kita panggil berdasarkan ID user yang nilainya 12. Variabel STH sama dengan objek koneksi ya. Kemudian prepare. Nah, select ID user dan username. From user where ID user sama dengan ini ya, ID. Ini diambil dari variabel. Nah, ini diambil dari variabel sini. Harus sesuai ya namanya. Kemudian bin param. Baru function PDO param str. Tinggal kita ecokan saja. Echo
Oke, langsung kita coba ya. Kita coba muncul apa enggak nih. Copy, prepare, bin param. Line 4. Errornya apa tadi? Syntax error. Oke, coba kita menggunakan ini. Langsung nama kolomnya. Apa itu? Kok error? Ada yang tahu? Ada yang tahu errornya di mana? Syntax error. Unexpected variable ID user pada line 4. Di mana? Apa ini harus satu? Sama. Titik komanya Pak di include. Di mana? Di include. Oke, di sini ya. Sip, mantap, mantap. Ya, bener nggak? Kita lihat. User ID 12. Username-nya Vivi. Bener nggak? Betul ya? Nih. Sekarang kita langsung panggil dua parameter. Berarti kita langsung kayak gini aja, kita copy. Nol satu misalkan. Enam belas 17. Nah, kenapa nih? Kok nggak bisa? Trying to access array offset on value of type boolean. Kenapa? Kok error? Apa nggak ada? Nggak ada ya. Coba US. Adanya seperti ini nih. USR 1. Coba USR 1. Apakah masih error? Benar ya? Jadi kalau data tidak ditemukan, errornya seperti tadi. Oke. Kita panggil sekaligus 3 parameter.
Benar ya? Ini eh, contoh dari binding. Nah, kemudian kalau masih ada waktu kita coba yang fat style. Fat style. Oke, kita bikin file baru.